Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, sebentar lagi mau Ramadan. Kita insyaallah akan membahas seputar Ramadan. Yang pertama, kita akan membahas keutamaan puasa. Ketahuilah ibu-ibu sekalian, saum atau puasa itu mempunyai keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bahwa puasa itu junnah, perisai dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, yaitu dari Jabir, bahwa Rasulullah bersabda, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka. Juga Nabi bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah kecuali Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun lamanya. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Keutamaan yang kedua, bahwa puasa itu jalan menuju surga. Sebutkan dari hadis Abu Umamah, ia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Qala alaika bis saum la mithlalah. Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, tunjukkan aku kepada amalan yang dengan amal tersebut aku bisa masuk surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berpuasa karena itu amalan yang tidak ada tandingannya. Dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Hibban, demikian pula Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Kemudian ibu-ibu sekalian, di antara keutamaan puasa juga apa? Bahwa orang yang berpuasa pahalanya itu tanpa batas. Ya. Orang yang berpuasa pahalanya tanpa batas. Dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa, maka sesungguhnya ia untukku dan aku yang langsung memberikan pahala kepadanya. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari dengan lafaz, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dia tinggalkan makan minumnya, syahwatnya karena aku. Puasa itu untukku dan aku yang langsung memberi balasan kepadanya. Dan satu kebaikan ditulis 10 kali lipat. Sementara dalam riwayat Muslim dengan lafaz, kullu amal ibni Adam yudha'af al hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin. Qala Allah Ta'ala illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bih.
Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ya. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan ditulis 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Lalu Allah berfirman, kecuali puasa, maka pahalanya lebih dari 700. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang langsung memberi pahala kepadanya. Dia tinggalkan syahwat dan makanannya ya karena aku. Masya Allah, ibu-ibu sekalian, ya keutamaan yang agung sekali. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, ya ternyata pahala puasa itu ditulis oleh Allah tanpa batasan jumlah. Keutamaan selanjutnya ibu-ibu, bahwa orang yang berpuasa itu diberikan oleh Allah 2 kegembiraan. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga, ya Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma." Orang yang berpuasa itu mempunyai 2 kegembiraan yang dia bergembira padanya. Idza afṭar farih. Apabila ia berbuka puasa, ia gembira. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Dan apabila ia bertemu dengan Allah, ia pun bergembira dengan puasanya itu. Masya Allah. Iya. Jadi orang yang berpuasa itu diberikan oleh Allah 2 kegembiraan, ibu-ibu sekalian. Yang pertama, kegembiraan ketika berbuka puasa. Makanya di bulan Ramadan itu, Bu, ya, ada satu acara yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruhnya, Bu. Apa itu, Bu? Adzan maghrib. Sampai-sampai ada request, Bu, ya, permintaan adzan maghrib, Bu. Ya. Nah itu ibu-ibu sekalian. Keutamaan selanjutnya ibu-ibu sekalian, bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat dari minyak kasturi yang sangat wangi. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wala khalufu famis shaim indallah atyab min rihil misk." Dan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih, ya, wangi daripada minyak kasturi. Masya Allah. Ya, memang di dunia ini orang yang berpuasa pasti mulutnya bau itu. Ya. Karena baunya mulut itu, kata para ulama, berasal daripada lambung. Maka bau mulut itu pada hari kiamat akan diganti oleh Allah dengan wangi yang sangat wangi sekali. Luar biasa. Di antara keutamaan orang yang berpuasa, Ibu, bahwa puasa, saum, dan Al-Quran nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada pelakunya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim. Demikian pula Abu Nuaim. Wa Nabi SAW bersabda, "As-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Nanti puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, "Ay Rabb, mana'tuhu at-ta'am wa syahwah, fasyafi'ni fih." Ya Allah, aku telah mencegah ia dari makan dan syahwat, maka berikanlah syafaat untukku terhadapnya. Wa yaqulul Qur'an, berkata Al-Quran, "Mana'tuhun naum bil lail." Aku telah mencegah ia tidur di waktu malam. Fasyafi'ni fih, berikan aku syafaat untuknya. Fayusyaffa'an, maka keduanya pun diberikan hak untuk memberi syafaat. Ya. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Demikian pula ibu-ibu sekalian, puasa itu ternyata menggugurkan dosa. Iya, puasa itu menggugurkan dosa. Di mana ibu-ibu sekalian, ya, Rasulullah SAW bersabda
dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-shalah was-shiyam was-shadaqah. Fitnah seseorang pada istrinya, hartanya, tetangganya yang bisa digugurkan dosanya oleh sholat, puasa dan sedekah. Masya Allah. Maka puasa itu ternyata ibu-ibu sekalian ya, itu bisa menggugurkan dosa. Puasa juga ibu-ibu sekalian mengurangi kelaparan kita di padang mahsyar. Dalam riwayat Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah SAW mengatakan, atwalun nasi ju'an yaumal qiyamah ya aktsaruhum syab'an fid dunya. Orang yang paling panjang laparnya pada hari kiamat itu adalah yang paling banyak kenyangnya di dunia. Ya berarti orang semakin banyak kenyang di dunia, semakin lapar nanti Bu, ya di padang mahsyar itu. Maka dari itulah dengan kita banyak berpuasa, insya Allah kita termasuk orang-orang yang tidak kelaparan di padang mahsyar. Di antara keutamaan puasa ibu-ibu sekalian, bahwa ada satu pintu surga yang hanya disediakan untuk orang-orang berpuasa. Apa itu? Namanya Rayyan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis Sahal bin Sa'ad, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah baban yuqalu lahu Rayyan." Di surga itu ada sebuah pintu namanya Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa nanti pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang memasuki seorang pun dari selain orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliq. Apabila mereka telah masuk semuanya, maka akan dikuncilah pintu tersebut. Iya. Nah itu ibu-ibu sekalian, Masya Allah, ya keutamaan puasa ibu-ibu. Ternyata keutamaan puasa itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ibu-ibu ya, di bulan Ramadan itu puasa besar sekali pahalanya. Kenapa? Karena puasa wajib itu lebih besar pahalanya daripada puasa sunnah. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Dalam hadis qudsi, ya Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku seorang hamba yang bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Ya. Terlebih ibu-ibu di bulan Ramadan ini Masya Allah punya keistimewaan lain Bu. Apa itu? Di bulan Ramadan yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setan-setan itu akan dibelenggu. Ya. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, apabila malam pertama dari bulan Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin." Setan-setan akan diikat, yaitu jin-jin yang durhaka. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka akan ditutup. Wa futihat abwabul jannah, dan pintu-pintu surga akan dibuka, tidak ada yang ditutup. Wa yunadi munadin, dan akan ada yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan wahai yang menginginkan keburukan, hentikanlah. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka setiap malam bulan Ramadan. Makanya ibu-ibu sekalian ya, pembagian malam Ramadan menjadi 3. 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga
pemerdekaan dari api neraka, itu hadis yang mungkar. Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, namun di dalam sanadnya ada perawi yang dhaif yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Selain itu bertabrakan dengan hadis yang sahih tadi yang sudah kita sebutkan. Sedangkan periwayatan perawi yang dhaif apabila bertabrakan dengan periwayatan perawi yang lebih thiqah, maka itu disebut hadisnya mungkar. Ya. Maka ini ibu-ibu sekalian kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena di bulan Ramadan setan-setannya diikat. Ya. Kemudian di bulan Ramadan juga ada Lailatul Qadar, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, masya Allah. Ibu-ibu sekalian, ya, inilah keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Maka tentunya ibu, dengan datangnya bulan Ramadan, hendaknya kita bergembira. Dahulu para sahabat Nabi SAW, apabila datang bulan Ramadan, mereka bergembira, saling memberikan selamat, ya, yurahibu ba'duhum ba'da, saling memberikan selamat kepada teman-temannya dengan kedatangan bulan Ramadan. Ya, kalau kita, masya Allah bu, ya, saling mengucapkan selamat itu pas mau habis Ramadan. Ya, kalau para sahabat saling mengucapkan selamat itu sebelum masuk Ramadan. Ya, adapun ketika setelah Ramadan mau habis, para sahabat malah sedih. Ya, memang beda antara iman kita dengan mereka, ya ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian, puasa Ramadan itu dimulai dengan melihat hilal, ya Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, "Faman syahida minkumu syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Ingat ibu-ibu sekalian, ya, Allah mengatakan di situ faman syahida minkumus syahra. Allah tidak mengatakan faman syahida minkumul hilal. Allah tidak mengatakan siapa di antara kalian yang melihat hilal, tapi Allah mengatakan siapa yang menyaksikan syahr, bulan. Ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW, ya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah, beridul fitrilah dengan melihat hilal. Dan kedua ayat dan hadis ini tidak bertabrakan. Kenapa? Karena disebut bulan syahr. Syahr itu dari kata-kata istihar masyhur. Berarti ibu-ibu sekalian, dikatakan telah masuk syahr bulan apabila masyhur di kalangan manusia, ya, sudah terlihat dan sudah masuk bulan. Jadi kalau misalnya ada orang yang melihat bulan hilal, ya, tapi ternyata yang melihat cuma satu orang, yang lain nggak ada yang lihat. Kemudian ternyata pemerintah pun tidak menerima persaksian satu orang ini. Apakah disebut masuk bulan? Belum. Kenapa? Karena Allah mengatakan faman syahida minkumus syahr. Siapa di antara kalian yang menyaksikan syahr? Disebut syahr itu arti dari istihar masyhur. Ya. Jadi kalau misalnya, ya, kalau ada satu orang melihat hilal, sementara yang lain tidak melihat, berarti tidak masyhur. Ya, kecuali kalau imam menerima persaksian orang yang melihat hilal itu dan mengumumkan jadi masyhur, maka berarti sudah masuk bulan. Adapun kalau belum masyhur, maka kata Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, belum disebut dengan syahr. Maka kalau misalnya ada di satu titik misalnya melihat hilal, yang lain tidak melihat hilal, dilaporkan ke pemerintah, pemerintah tidak menerima karena pemerintah lebih menerima yang lebih banyak. Maka pemerintah kemudian mengumumkan belum masuk bulan. Maka kata Syekhul Islam Taimiyah, seperti ini belum masuk bulan. Kenapa? Karena itu bukan syahr. Ya, ini didukung oleh hadis Nabi SAW, as-saumu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahun.
puasa itu di hari kalian semua berpuasa. Beridul fitri pada hari kalian semua beridul fitri. Dan beridul adha pada hari kalian semua beridul adha. Kata Imam Tirmidzi ketika meriwayatkan hadis ini, wa fassara ba'du ahli ilm. Sebagian ahli ilmu menafsirkan hadis ini, annas-shaum wal fitr ma'al jamaah. Bahwa puasa dan berbuka itu bersama pemimpin kaum muslimin. Makanya Al-Imam As-Sindi di dalam Hasyiah Ibnu Majah ketika mengomentari hadis ini beliau berkata, "Wadh-dhahir anna hadzal amr la yufawwad ila afradil muslimin." Ya, yang tampak bahwa masalah menentukan kapan puasa, kapan Idul Fitri itu tidak boleh diserahkan kepada individu, akan tetapi kepada imam, kepada pemimpin. Merekalah yang menentukan. Makanya di zaman Rasulullah SAW ya, kalau ada sahabat yang melihat hilal langsung dilaporkan dulu ke Rasulullah. Lalu Rasulullah yang mengumumkannya, bukan mengumumkan sendiri, salah. Kalau di zaman sekarang sebatas seseorang melihat hilal langsung diumumin kemana-mana, ini sebuah perbuatan yang salah, Ibu. Siapapun dia yang melihat hilal wajib laporkan dulu kepada qadhi. Harus itu kata para ulama. Iya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in, demikian pula di zaman setelahnya. Nah, kalau misalnya pemimpin kita yang salah, mereka yang nanggung dosa. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengkiaskan dengan sholat berjamaah. Kata Rasulullah SAW, yusalluna lakum, fa in asabu falakum walahum, wa in akhta'u falakum wa alaihim. Mereka akan sholat mengimami kamu. Jika imamnya benar, ia dapat pahala, makmum dapat pahala. Dan jika imamnya salah, maka dia yang berdosa, makmum tetap dapat pahala. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu sekalian, ya, kita mulai berpuasa Ramadan di saat pemerintah mengumumkan telah masuk bulan Ramadan. Kemudian ibu-ibu sekalian, orang yang berpuasa mempunyai keutamaan yang agung juga, di antaranya Rasulullah SAW sabda, "Man shama Ramadhana imanan ya wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Demikian pula ibu-ibu sekalian, orang yang sedang berpuasa Ramadan diijabah doanya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar dan Ahmad, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqa minan nar fi syahri Ramadan, wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabu lah." Sesungguhnya setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan, Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Itu terjadi di bulan Ramadan. Dan setiap muslim yang berpuasa memiliki doa, apabila ia berdoa dengannya pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu ya, puasa Ramadan itu menyebabkan doa kita mustajab. Ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Bazzar dan Imam Ahmad. Ya, dan hadis ini kata Syekh Ali Hasan, ya sanadnya sahih. Kemudian ibu-ibu sekalian, orang yang berpuasa Ramadan ia akan masuk dalam golongan siddiqin dan syuhada. Dari Amr bin Murrah al-Juhani, semoga Allah meridainya, ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa shallaitul khams wa addaitu zakah wa sumtu Ramadan wa qumtuhu famimman ana?" Qala minas siddiqina wasyuhada. Ya. Ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aku salat 5 waktu, aku membayar zakat, aku puasa Ramadan, dan aku salat malam di bulan Ramadan,
Maka aku termasuk yang mana? Kata Rasulullah, engkau termasuk siddiqin dan syuhada. Subhanallah, ibu-ibu sekalian, hadis ini dikeluarkan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Ia menunjukkan betapa agungnya ibu-ibu puasa di bulan Ramadan. Sampai-sampai orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan ia menjaga sholat malamnya di bulan Ramadan, maka ia termasuk golongan siddiqin dan syuhada. Masya Allah. Ya, orang-orang yang sangat jujur keimanannya. Ibu-ibu sekalian, dan orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan, ibu, dosanya berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Imam Nasa'i dalam Al-Kubra meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah Al-Bahili. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Baina ana naimun atani rajulan fa akhadha bi dubai fa ataya bi jabalan wa'ra fa qala is'ad fa qultu inni la utiquhu fa qala sanusahilu lak fa sa'adtu hatta idza kuntu fi sawadil jabal idza bi aswatin shadidatin qultu ma hadhil aswat qalu hadhi ruwa'u ahli an-nar thumma intalaqa bi fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi araqibihim mushaqqaqatan ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman qala qultu man haula qala alladhina yufthiruna qabla tahillati shaumihim." Ya. Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, aku didatangi dua malaikat. Lalu ia memegang pundakku. Lalu keduanya berkata, lalu keduanya membawaku ke sebuah gunung yang sangat terjal sekali. Lalu keduanya berkata, naiklah. Aku berkata, aku tidak mampu menaiki gunung seterjal ini. Keduanya berkata, kami akan memudahkannya untukmu. Maka aku pun naiklah, sehingga ketika aku telah sampai ke puncak gunung, aku mendengar suara-suara yang mengerikan sekali. Lalu aku berkata, suara-suara apa ini? Mereka berkata, ini suara penduduk api neraka. Kemudian malaikat itu membawaku, dan ternyata di sana ada orang-orang yang digantung, di tiang-tiang, sementara mulut mereka telah disobek-sobek dan mengeluarkan darah. Lalu aku berkata, siapa mereka? Ya, kata malaikat itu, mereka itu orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya tanpa ada udzur. Masya Allah, ibu-ibu ya. Jadi orang-orang yang sengaja berbuka puasa tanpa ada udzur di bulan Ramadan, kelak pada hari kiamat itu, Bu, digantung dia, dan mulutnya itu disobek-sobek dan mengeluarkan darah sambil terus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan ibu-ibu sekalian, Nah, ini ibu-ibu sekalian. Kemudian ibu-ibu, kita ingin mengenal apa sih puasa. Ketahuilah ibu-ibu, puasa atau saum secara bahasa artinya, saum secara bahasa artinya al-habsu, yaitu menahan diri. Adapun secara istilah, puasa itu artinya habsun nafs an jami'il mufattirat, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Disertai dengan apa? Dengan niat. Sehingga ibu-ibu sekalian, dari sini kita bisa ambil faedah bahwa puasa itu ada dua rukun. Apa rukun puasa? Dua. Yang pertama niat. Namun para ulama berbeda pendapat, ibu. Apakah cukup meniatkan di awal malam untuk 30 hari atau harus berniat di setiap malam? Sebagian ulama mengatakan cukup di awal malam saja untuk 30 hari. Dan ini pendapat Abu Hanifah yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Karena ini juga memudahkan. Sementara jumhur ulama berpendapat lebih baik yang hendaknya dilakukan adalah
yaitu berniat setiap malam. Karena Nabi bersabda, "Malam yubayyitus siyam minal lail fala siyamalah." Siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam, maka tidak sah puasanya. Ya, kata para ulama, kata jumhur, hadis ini menunjukkan hendaklah di waktu malam, di setiap malam dia berniat. Ya. Dan ini hadis diriwayatkan Muslim dalam sahihnya, ibu-ibu sekalian. Atau diriwayatkan Nasai, maaf. Dikeluarkan Imam Nasai dan Baihaqi. Ini menunjukkan ibu-ibu sekalian, ya. Dan ini dijadikan dalil oleh jumhur, hendaknya kita berniat di setiap malam. Dan sebetulnya ibu, kalau kita berniat setiap malam tidak sulit kok. Ibu kalau sahur ada niat puasa nggak, Bu? Saya yakin orang yang bersahur itu pasti niatnya mau apa? Mau puasa. Kalau ada orang yang sedang bersahur kemudian ibu tanya, kamu sahur ngapain? Mungkin nggak ada orang berkata, enggak, cuma mau makan doang. Ya, pasti orang yang sahur itu niatnya mau apa? Mau puasa. Itu sudah otomatis ada niat. Dan ingat ibu-ibu sekalian, yang namanya niat itu tempatnya di mana? Di hati. Semua ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati. Tidak ada satupun ajaran dari Rasulullah, tidak pula sahabat, tidak pula tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang 4, bahwa mereka melafadzkan niat puasa. Tidak ada ya imam para ulama yang mengatakan sunnah melafadzkan niat puasa. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat sekarang dengan mengucapkan nawaitu sauma godin misalnya. Ya, ini semua diada-adakan, ibu. Ya, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pula sahabat, tidak pula tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Niat itu cukup di hati, selesai. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, rukun yang kedua dari puasa apa? Yaitu meninggalkan semua perkara yang bisa merusak atau membatalkan puasa kita. Apa saja yang bisa membatalkan puasa? Nanti insya Allah kita akan bahas. Nah ini Bu, jadi ini rukun puasa. Jadi rukun puasa ada berapa, Bu? Ada 2. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua, meninggalkan semua perkara yang membatalkan puasa. Kemudian syarat wajib puasa. Ketahuilah ibu-ibu sekalian, syarat wajibnya puasa ada 6. Ya. Yang pertama muslim. Yang kedua balik, yang ketiga berakal. Ini yang disebut dengan mukallaf. Muslim, balik, berakal. Yang ketiga sehat dan mampu. Yang keberapa? Yang keempat sehat dan apa? Dan mampu. Yang kelima mukim dan tidak musafir. Yang kelima apa? Mukim dan tidak musafir. Dan yang keenam ini khusus untuk wanita, tidak dalam keadaan haid dan nifas. Maka ini 6 syarat wajibnya puasa. Maka orang yang non muslim wajib puasa nggak, Bu? Kalaupun puasa nggak sah. Orang yang belum balik wajib puasa nggak? Tidak, tapi tetap dianjurkan untuk apa? Berpuasa. Orang yang gila tidak berakal wajib puasa nggak, Bu? Tidak wajib puasa. Orang yang sakit nggak mampu atau orang tua renta yang apa? Yang tidak mampu atau wanita hamil dan menyusui yang tidak mampu wajib puasa nggak? Tidak. Boleh berbuka? Boleh. Orang yang musafir wajib berpuasa? Tidak. Kalau misalnya ibu umroh di Mekah, ibu nggak kuat, panjang banget sana 15 jam, 16 jam musim panas. Akhirnya ibu selama umroh nggak puasa. Boleh tidak, Bu? Boleh. Ya, kenapa? Karena orang musafir itu tidak diwajibkan apa? Puasa. Yang wajib puasa itu orang mukim. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, sekarang kita akan membahas
adab-adab yang berhubungan dengan puasa. Yang pertama, sahur. Yang pertama apa, Bu? Apa sih sahur itu? Sahur itu berasal dari kata sahar. Apa itu sahar? Sahar itu artinya akhir malam. Ya. Jadi sahur disebut sahur artinya makan di waktu sahar. Yaitu di akhir malam. Makanya kalau ada orang yang makan jam 1, jam 2 disebut sahur enggak, Bu? Bukan. Kenapa? Karena sahur itu dari kata sahar, artinya akhir malam. Nah, kalau ada orang yang sahur jam 1, jam 2, itu bukan sahur namanya. Ya. Makan tengah malam. Ya. Jadi sahur itu di akhir malam, Ibu-ibu sekalian. Dan sahur, Ibu-ibu sekalian, mempunyai keutamaan agung di sisi Allah. Yang pertama, bahwa sahur itu pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di hadis Amr bin Al-As, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Faslun bainas siyamina ma bainas siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahar." Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Lihat, Bu, ahli kitab itu puasanya nggak ada sahur, Bu. Ya, karena mereka puasanya 24 jam. Kalau umat Islam ada sahur. Ya. Keutamaan yang kedua, bahwasanya makan sahur itu berkah. Sebutkan dalam hadis Salman Al-Farisi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Al-barakatu fi thalathah." Keberkahan itu ada pada 3. Siapa? Yang pertama, al-jamaah, berjamaah. Yang kedua, al-tharid. Tharid itu makanan yang terbuat dari gulai kambing dicampur roti gandum. Yang ketiga, sahur. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani, ya, dengan sanad yang lemah namun mempunyai penguat dari hadis Abu Hurairah. Sebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha ja'ala al-barakata fis sahuri wal kail." Sesungguhnya Allah menjadikan keberkahan pada makanan sahur dan pada takaran. Ya, dikeluarkan oleh Imam Asy-Syirazi, ya, dan Al-Khatib Al-Baghdadi. Lihat, Ibu, ya. Jadi makan sahur itu berkah, kata Rasulullah SAW. Ya. Keutamaan yang ketiga, Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang yang sahur. Bayangkan, sampai begitu besar keutamaannya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Al-Imam, ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "As-sahur aqlatu barakah, fala tada'uh walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma' fa inna Allah malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Ya, kata Rasulullah SAW, ibu-ibu sekalian, ya, sahur itu makanan berkah. Bayangkan, Masya Allah. Ya. Maka jangan tinggalkan sahur, walaupun hanya dengan meminum 1 teguk. Karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Subhanallah, ibu-ibu sekalian, makanya aneh ya, kalau ada orang yang malas mau makan sahur. Ya, orang keutamanya besar sekali kok, Ibu. Namun ketahuilah, Ibu, dalam bersahur itu ada beberapa adab yang hendaknya diperhatikan. Adab yang pertama, sahur itu, ya, hendaknya diakhirkan mendekati apa? Mendekati adzan subuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, bahwasanya Zaid bin Thabit berkata, "Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila shalah. Qultu kam kana bainal adzan was sahur?" Qala qadra 50 ayah.
Kami pernah sahur bersama Nabi SAW. Kemudian beliau berdiri menuju sholat. Lalu aku berkata, berapa jarak antara adzan dan sahurnya Nabi? Maka Zaid berkata, sekitar membaca 50 ayat. Masya Allah. Jadi jarak antara sahur Nabi dengan adzan subuh itu cuma baca 50 ayat. Ya sekitar 15 menit, 20 menit lah. Ya. Makanya disebutkan dalam satu riwayat, kan ashabu Rasulullah SAW asra'un nasi iftaran wa abtahun sahuran. Para sahabat Nabi itu yang paling bergegas berbuka dan yang paling lambat sahurnya. Ya, jadi kalau untuk sahur Bu, Ibu misalnya sahurnya 10 menit sebelum adzan nggak apa-apa. 5 menit sebelum adzan nggak apa-apa. Yang aneh itu kalau ada orang berkata begini, imsak, nggak boleh makan. Ya. Akhirnya dijadikan imsak itu batasan untuk puasa. Ini salah besar Ibu. Kenapa demikian? Karena Allah hanya memberikan batasan bahwa yang namanya sahur itu, puasa itu dimulai dari semenjak terbitnya fajar, bukan dari semenjak imsak. Salah. Ya. Allah mengatakan hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai menjadi jelas antara benang putih dengan benang hitam. Artinya jelas antara fajar sodik dengan fajar kadhib, bahwa ini sudah masuk fajar sodik. Berarti Ibu, semua ulama sepakat juga Ibu, bahwa yang namanya puasa itu mulainya kapan? Dari semenjak terbit fajar, bukan dari imsak. Ya. Ibu-ibu sekalian, orang yang mengatakan imsak itu cuma kehati-hatian saja kata mereka. Supaya jangan sampai pas kita makan tahu-tahu apa? Masuk subuh. Maka kehati-hatian seperti ini tertolak dengan 2 atau dengan 3 perkara. Perkara pertama dengan hadis bahwa Nabi SAW bersabda, apabila bejana seseorang dari kamu ada di tangan, fala yad'u hatta yaqdiya minhu. Jangan diletakkan sampai dihabiskan dulu airnya. Kalau misalnya kita sedang megang gelas nih kata Rasulullah, ya, kemudian terdengar adzan, maka kata Rasulullah jangan diletakkan sampai apa? Sampai diminum dulu. Rasulullah tegas sekali mengatakan di situ bahwa kalau adzan berkumandang sementara gelas kita ada di tangan, udah minum aja. Ya. Yang kedua Ibu, perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata apa? Kul ma syakakta hatta la tasyuk. Makan selama kamu masih ragu sampai kamu tidak ragu lagi. Berarti selama kita masih ragu ini udah masuk subuh apa belum, makan aja. Sampai jelas, baru kemudian jelas kepada kita, oh sudah masuk, maka pada waktu itu baru berhenti makan. Maka dari itu Ibu, ya kehati-hatian yang diklaim tersebut dengan 2 ini saja sudah tertolak. Apalagi tambah yang ketiga yaitu kaidah usul fikih. Pada asalnya malam masih ada. Sampai betul-betul yakin bahwa malam telah tidak tiada. Maka dari itu ibu-ibu, imsak itu Bu, perkara yang diada-adakan. Ingat, kita berpuasa itu bukan dari semenjak waktu imsak, tapi semenjak terbit fajar. Nah ini ibu-ibu sekalian. Ya. Adab yang kedua Ibu, adab orang yang sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa Ibu, hendaklah ia menjaga puasanya dari hal-hal yang bisa merusak puasa. Apa itu? Yang pertama maksiat, berupa dusta, ghibah dan yang lainnya. Ya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih
Falaisa lillahi azza wa jalla hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan ia terus-menerus mempraktekannya, melakukannya, maka Allah tidak butuh kepada puasanya, kata Rasulullah. Di sini saya di dalam Bukhari, dalam sahihnya ibu-ibu sekalian. Tuh lihat Bu, ada orang puasa dusta jalan terus, ngerumpi jalan terus, gibah jalan terus. Maka apa kata Rasulullah Bu? Allah tidak butuh kepada puasanya. Puasanya tidak bernilai di mata Allah. Demikian pula Ibu, ketika kita sedang puasa, usahakan tinggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat dan ucapan-ucapan yang tidak baik. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyurbi wasyarabi, innamas siyam minal lagwi warrafathi." Puasa itu bukan hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum, kata Rasulullah. Akan tetapi puasa itu hakikatnya menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Lihat ibu-ibu sekalian ya. Jadi puasa itu bukan hanya sebatas menahan diri dari makan, dari minum, dari syahwat, yang enggak lah. Tapi tahan mata kita dari melihat maksiat, telinga kita mendengar maksiat, jauhi kaki dan tangan kita, bahkan sesuatu yang sifatnya tidak bermanfaat saja, kata Rasulullah tinggalkan ketika sedang puasa. Masya Allah. Iya. Kemudian apa saja yang diperbolehkan ketika sedang berpuasa? Ketika sedang berpuasa diperbolehkan yang pertama, masuk waktu subuh dalam keadaan belum mandi junub. Jadi kalau ibu bersetubuh dengan suami tadi malam, masuk waktu subuh dalam keadaan belum mandi junub, boleh? Boleh, nggak masalah. Berdasarkan hadis Aisyah dan Ummu Salamah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajru wa huwa junubun min ahlihi, thumma yaktasilu wa yasum. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan waktu fajar dalam keadaan beliau masih junub, belum mandi. Kemudian beliau pun mandi dan berpuasa. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Yang kedua, ketika sedang berpuasa boleh bersiwak atau bergosok gigi, nggak apa-apa. Iya, kenapa? Karena tidak ada dalil yang melarang. Juga tidak ada dalil yang memerintahkan. Sehingga gosok gigi itu mubah-mubah saja. Tapi ingat, jangan sampai masuk ke kerongkongan. Ya. Yang ketiga, berkumur-kumur dan istinsyak. Boleh, namun tidak boleh bersungguh-sungguh. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Syaibah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, wabalik fil istinsyaq illa an takuna shaima. Bersungguh-sungguhlah kamu di dalam istinsyak, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Yang keempat ibu-ibu sekalian, bercumbu. Suami istri bercumbu boleh ketika sedang puasa selama tidak keluar air mani, tidak sampai jima. Namun ini khusus untuk yang sudah tua. Adapun yang muda makruh. Iya. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya. Dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, kami pernah berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datanglah seorang pemuda. Lalu pemuda itu berkata, "Hai Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku sedang berpuasa?" Kata Rasulullah, "Enggak boleh." Lalu tak lama datang orang tua. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istriku ketika sedang berpuasa?" Rasulullah bersabda, "Boleh." Maka para sahabat saling menengok satu sama lain, merasa heran. Maka Rasulullah bersabda, "Inna syekh yamliku nafsahu." Orang yang sudah tua itu lebih kuat menahan apa? Syahwatnya.
Ya. Jadi kalau ibu merasa masih muda jangan, Bu. Tapi kalau sudah tua, ya, itu boleh kata Rasulullah. Yang kelima, Ibu, yang dibolehkan dalam berpuasa apa? Yaitu disuntikan. Kecuali kalau suntikan untuk apa? Memberikan makanan, kayak infus, suntikan biar kuat, tak boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Yang keenam, ibu-ibu sekalian, berbekam. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW pernah berbekam dalam keadaan sedang berpuasa. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Yang ketujuh, ibu-ibu sekalian, diperbolehkan mencicipi makanan selama tidak sampai ke kerongkongan. Jadi kalau ibu masak nih, ya belum ketahuan nih asin apa enggak, cocok apa enggak, nggak apa-apa, cicipi dikit. Ya, kemudian dikeluarin lagi. Ibnu Abbas berkata, la ba'sa an yadhuqal khal aw syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Tidak apa-apa seseorang mencicipi makanan, ya, selama tidak masuk ke mana? Ke kerongkongan, dalam keadaan ia sedang berpuasa. Maka banyak kan di antara kita ibu-ibu sekalian, ya, ibu-ibu ternyata pas masak di bulan puasa keasinan terus atau kurang asin. Pas ditanya sama suaminya, saya kan lagi puasa, gimana saya nggak bisa nyicipin? Ya, padahal nyicipin doang nggak masalah selama nggak ditelan. Yang salah itu dicicipin terus ditelan. Nah, ini yang haram. Ya. Yang kedelapan, ibu-ibu, yang diperbolehkan apa? Yaitu memakai tetes mata. Demikian pula celak boleh dalam ketika ya puasa. Demikian pula mengguyur ya kepala kita dengan air dingin, ya, supaya ya ketika misalnya di saat hari yang sangat panas, maka kita guyur kepala kita, enggak apa-apa. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukan itu juga. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ya. Adapun yang diklaim di masyarakat, Bu, ya katanya kalau orang berpuasa itu nggak boleh nelan ludah. Ini nggak bener. Orang yang berpuasa itu katanya nggak boleh ngorong, gini, Bu, makruh. Ini nggak bener, nggak ada dalilnya. Ya, ibu silahkan ngorong pakai garpu juga nggak apa-apa. Nah, ibu-ibu sekalian, sekarang kita masuk pembahasan yang berhubungan dengan berbuka puasa. Ketahuilah ibu-ibu, berbuka puasa itu sangat dianjurkan untuk disegerakan, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Senantiasa manusia di atas kebaikan selama mereka bergegas berbuka puasa. Ya, hadis itu sahih dalam Bukhari dan Muslim, Bu. Itu menunjukkan, Bu, bahwa seseorang itu di atas kebaikan selama ia bergegas berbuka puasa, nggak menunda-nunda. Kalau orang Syiah biasanya nunda-nunda tuh, Bu, sampai apa? Terlihat bintang. Ya. Sama dengan orang Yahudi juga begitu. Kemudian ibu-ibu sekalian, ketika kita berbuka puasa, ada hal-hal yang hendaknya kita perhatikan. Yang pertama, yaitu kita berusaha untuk berbuka dengan makan rutob. Dengan makan apa? Rutob, kurma basah. Ya. Dari Anas bin Malik, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan rutob. Rutob itu kurma basah. Sebelum beliau salat maghrib. Ya.
Fa illam yakun rutabat, kalau ternyata tidak ada rutab, maka Rasulullah SAW biasanya ya dengan kurma kering. Dan jika tidak ada kurma, hasawatin min ma, maka beliau berbuka dengan air. Jadi ini Ibu, kalau Ibu berbuka itu jangan langsung makan berat, Bu. Ada orang sambil di depan makanannya nungguin beduk, menungguin adzan. Pas adzan, wah, semua dimakan yang ada. Kolaknya, kolang-kalingnya, pisang gorengnya, makannya, akhirnya kenyang. Ini justru bikin error. Rasulullah SAW itu makan rutab dulu. Supaya apa? Menguatkan limpa kita dulu, Bu, lambungnya biar siap. Biar kuat gitu. Nah ini ibu-ibu sekalian. Iya. Jadi ibu-ibu, ini yang harus diperhatikan nih. Kemudian Bu, ada doa yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Doa tersebut tidak ada asalnya. Apa itu? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa dengan selekap ini tidak ada dalilnya sama sekali. Yang ada itu dengan lafaz Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Ini pun juga lemah. Yang hasan insyaallah dhahabadh dhama wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, dan telah tetap pahala insyaallah. Maka ibu-ibu sekalian, doa ini kalau melihat maknanya sih Bu, ya kalau kita habis makan sama minum udah selesai, baru dhahabadh dhama. Sebab kalau misalnya ibu belum berbuka, baca dulu. Sebelum buka baca dulu. Dhahabadh dhama, telah hilang dahaga. Apaan telah hilang? Orang belum minum. Iya. Disebut telah hilang dahaga itu kalau sudah apa? Sudah berbuka. Berbuka, minum nih, udah hilang dahaganya. Baru kita ucapkan dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Ibu-ibu sekalian, ada sebagian orang berpendapat bahwa ketika kita berbuka puasa hendaklah kita sibukkan dengan berdoa. Berdasarkan hadis katanya, "Bis-shaim inda fitrihi da'wah la turad." Iya. Orang yang berpuasa ya ketika berbuka puasa ada doa yang tidak tertolak. Menjadi perselisihan para ulama, apakah hadis ini sahih atau tidak? Ya. Syekh Ali Hasan lebih condong pendapatnya kepada penghasanan hadis ini. Beliau berkata hadis itu dikeluarkan Imam Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Sunni atau Yalisi dari dua jalan darinya. Al-Busiri berkata sanadnya hasan sahih. Ya. Al-Busiri yang mengatakan sahih sanadnya. Namun ibu-ibu sekalian, yang rajih wallahu alam hadis tersebut lemah. Yang rajih wallahu alam hadis tersebut lemah karena di dalam sanadnya ada perawi yang majhul, sehingga tidak bisa jadikan hujah. Ibu-ibu sekalian, ketika kita berbuka puasa Bu, sangat dianjurkan kita memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa Bu. Ya Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yunqis min ajri shaim syai'a." Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan pahala seperti apa? Puasa dia, namun tidak mengurangi dari pahala puasa orang yang sedang berpuasa tersebut. Ya. Jadi ibu-ibu, kita berusaha untuk semangat nih. Ya pas
Ini sedang berbuka puasa ibu-ibu, ya kita berusaha untuk apa? Memberi makan kepada orang yang berpuasa. Memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Pembahasan terakhir ibu-ibu, pembatal-pembatal puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja gimana bu? Batal nggak? Tidak. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Apabila seseorang lupa lalu ia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah memberikan padanya makan dan minum. Karena sesungguhnya Allah memberikan padanya makan dan minum. Tuh lihat bu. Jadi misalnya ibu habis makan sepiring habis nih, ya kenyang lagi, baru ingat ya Allah baru lagi puasa, masya Allah. Saya pernah gitu bu, makan kue itu satu piring habis ibu. Setelah habis selesai kakak saya bilang, kamu bukannya lagi puasa? Astagfirullahaladzim, iya. Alhamdulillah. Iya. Yang kedua ibu-ibu, sengaja muntah. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Man dzara'ahul qai' falaysa 'alaihi qada' wa man istaqa'a falyaqdi." Siapa yang terdorong oleh muntah, tidak ada qada untuk dia. Dan siapa yang sengaja muntah, maka hendaklah ia mengqada. Yang ketiga ibu, yang membatalkan puasa haid dan nifas. Dan ini dengan ijma para ulama. Yang keempat ibu, infus dan yang semakna dengannya, untuk memberikan makan kepada tubuh. Yang kelima ibu, jima, bersetubuh. Bahkan jima ini bu, kalau dilakukan di siang hari bulan Ramadan, ini membuat pelakunya wajib bayar kafarat. Kafaratnya apa? Membebaskan budak. Kalau tidak ada, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, memberi makan 60 fakir miskin. Pernah ibu, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, halak. Ya Rasulullah, aku binasa." Kata Rasulullah, "Apa yang membuat kamu binasa?" Kata orang ini, "Aku mensetubuhi istriku ketika sedang bulan siang Ramadan." Kata Rasulullah, "Kamu bisa tidak membebaskan budak?" "Tidak mampu ya Rasulullah." "Kamu bisa tidak berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Kata dia, "Tidak mampu ya Rasulullah." "Kamu bisa tidak memberi makan 60 fakir miskin?" "Tidak mampu juga ya Rasulullah." Ternyata tiga-tiganya nggak mampu pak. Lalu ada orang yang memberi hadiah 1 ember kurma. Maka Rasulullah memberikan satu ember ini kepada dia dan berkata, "Ini berikan 60 fakir miskin." Apa kata dia? "Hai Rasulullah, di kota Madinah ini aku yang termiskin. Enggak ada yang lebih miskin dari aku ya Rasulullah." Maka mendengar itu Rasulullah pun tertawa. Lalu Rasulullah bersabda, "Ya udah, kasih makan istrimu saja." Ya. Jadi kalau memang ibu-ibu ya tidak mampu tiga-tiganya, ya udah dimaafkan, cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik ibu-ibu, saya kira cukup sampai di sini pembahasan kita. Ada yang mau bertanya silahkan. Om Ahad, ada yang mau menanyakan langsung? Pakai itu aja bu, speakernya nggak jelas soalnya. Jelas gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, pada waktu makan sahur sudah keburu azan. Kira-kira masih ada 3 sendok lagi. Diteruskan apa
harus berhenti. Bu, itu hukum buat minum saja. Kalau makan nggak berlaku, enak aja. Iya. Kata Rasulullah kalau gelas kan bisa diminum langsung habis. Lah ini makanan, lama lah. Jadi tidak bisa disamakan, Ibu. Syukran Ustaz, jazakillah khair. Ustaz, batasan boleh kita puasa Sya'ban sampai kapan? Sampai mendekati Ramadan beberapa hari. Sampai mendekati Ramadan beberapa hari. Ya. Namun ada hadis Bu yang melarang kita memulai puasa Sya'ban dari pertengahan. Kata Rasulullah, "Idzan tasofa Sya'ban fala tasumu." Apabila telah sampai pertengahan Sya'ban jangan puasa. Artinya kata para ulama, ini bagi mereka yang memulai puasa Sya'ban. Dari pertengahan enggak boleh. Kalau kita masuk musola, ada perintah tahiyat masjid enggak Ustadz? Bu, musola di Indonesia itu yang masjid. Musola di Indonesia itu apa? Masjid. Iya. Ingat Bu, syarat masjid itu harus di tanah wakaf. Allah berfirman, wa annal masajida lillah. Dan bahwasanya masjid itu untuk Allah. Karena itu untuk Allah dan milik Allah, berarti tanahnya harus wakaf. Maka kalau tanahnya tidak wakaf alias milik pribadi, itu tidak disebut masjid. Dan tidak perlu sholat tahiyat masjid, walaupun masjidnya besar. Iya, kalau ternyata itu bukan tanah wakaf. Kalau tanah wakaf dan itu dibangun masjid di atasnya, itulah masjid. Dan kita disyariatkan tahiyat masjid walaupun masjidnya kecil. Bolehkah men-share atau memposting potongan video ceramah Ustadz ke akun Instagram Ustadz? Bu, siapa saja yang ingin memposting, mempotong-potong wajib izin dulu ke Ustadznya. Takutnya potongannya nggak tepat. Terkadang ada potongan-potongan yang ternyata sebetulnya bersambung dengan apa? Ucapan sebelumnya, sehingga maknanya berubah. Iya. Apakah ada doa ketika melihat hilal? Ada. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Aduh kok saya lupa ya, Masya Allah. Ada Bu doanya Bu. Lebih utama mana Ustaz? Wanita sholat tarawih berjamaah di masjid atau di rumah? Bu, sholat wajib saja yang lebih utama di mana? Di rumah. Kalau sholat wajib saja lebih utama di rumah, apalagi sholat sunnah tarawih, maka tetap Ibu, wanita yang lebih utama di mana? Di rumah. Iya. Adakah sholat setelah asar? Ada. Itu hadis dari hadis Aisyah. Aisyah berkata Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar di rumahnya. Adapun hadis yang melarang sholat setelah asar itu ada pengecualiannya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ba'dal asri illa wasyamsu murtafi'ah. Jangan sholat setelah asar kecuali kalau matahari masih tinggi. Di sini Nabi memberikan pengecualian. Iya. Ustaz, afwan yang untuk sholat taraweh di rumah itu, kalau kita umahat kepengen sholat taraweh di masjid, boleh kan Ustaz? Bu, kata-kata lebih baik di rumah sama sekali jangan dipahami tidak boleh. Kalau kata-kata lebih baik itu artinya apa? Lebih besar pahalanya, lebih utama. Nah kalau ibu mau sholat tarawih di masjid ya boleh, silakan, nggak masalah. Iya. Bagaimana hukumnya Ustadz jika ada seorang akhwat yang mengupload semua kegiatannya di medsos? Ngapain sih? Iya.
Semua kegiatan diupload. Buat apa sih? Bu, salafus soleh terdahulu, Bu, selalu menyembunyikan amal soleh mereka. Apalagi nih akhwat, ya, yang tentunya tubuhnya aurat, jangan sampai dinikmati oleh laki-laki hidung belang. Para laki-laki semua bisa melihat. Janganlah, Bu. Ibu itu, seorang wanita itu harus punya harga diri, napa? Ya. Seorang wanita itu harus betul-betul seperti bidadari-bidadari surga yang disebutkan dalam ayat lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Tidak pernah disentuh, tidak pernah dipandang. Boleh enggak Ustadz wanita beritikaf? Boleh, tapi dengan syarat. Syaratnya yang pertama, tidak ada fitnah di masjid. Yang kedua, seizin suami. Saat Ramadan sebaiknya wanita sholat di rumah atau enggak? Udah dijawab tadi. Untuk wanita yang hamil jika tidak kuat membayar fidyah, apakah setelah Ramadan diqadha aja Ustadz? Pendapat yang kuat ibu, wanita yang hamil itu cukup bayar fidyah. Karena qadha itu hanya diwajibkan oleh Allah untuk orang yang sakit, orang musafir, haid dan nifas. Sedangkan orang hamil tidak sakit, tidak pula musafir, tidak pula haid dan nifas. Makanya wanita hamil itu lebih serupa kepada orang yang tua dan tidak mampu untuk berpuasa. Iya. Makanya cukup bagi dia bayar fidyah. Nah, kalau dia tidak mampu untuk bayar fidyah, apakah dia qadha? Allahu a'lam. Saya enggak tahu. Ustaz, wanita lebih utama sholat tarawih di masjid berjamaah atau qiyamul lail di rumah sendiri? Kan udah dijawab tadi. Yang lebih utama di masjid. Di masjid lagi. Di rumah. Bolehkah berdoa mengangkat tangan setelah qiyamul lail? Boleh banget. Gak masalah. Ada obat tetes mata yang membuat tenggorokan jadi pahit, gimana ya Ustadz? Gak apa-apa. Iya. Toh gak masuk ke kerongkongan, masuk ke perut. Bagaimana jika saat puasa air ludah selalu berproduksi Ustadz? Bahkan setelah dibuang selalu ada lagi, ya gimana lagi? Manusia itu sifatnya begitu, Bu. Setelah dibuang, air ludahnya ada lagi. Karena memang tubuh manusia butuh kepada apa? Ludah. Maka ludah itu bukan makanan luar, tapi dia adanya di mana? Di dalam tubuh. Ya. Adakah puasa bagi wanita yang tidak menutup aurat? Ya, puasanya sah kalau memenuhi syarat. Tapi tetap berdosa akibat dia membuka aurat. Apakah wanita yang haid tidak mendapat keutamaan dari amalan-amalan lain selain puasa? Dapat. Seperti memberi makan orang yang berbuka puasa, bersedekah di waktu siang hari bulan Ramadan. Ya. Ibu juga bisa membantu masak buat orang-orang yang berbuka puasa. Ibu masak buat suami, buat anak berbuka puasa, lumayan, masya Allah dapat pahala di situ. Ustaz, bagaimana seharusnya saat puasa lagi lupa makan sesuatu? Pas lagi makan ada orang mengingatkan sementara makanan udah di kerongkongan. Gimana nih Ustadz? Udah kerongkongan nih. Bu, saya mau tanya. Emang makanan itu ketika di kerongkongan aja begitu, nggak masuk ke dalam? Nggak mungkin Ibu. Iya. Ketika Ibu menelan, dia segera langsung. Nggak mungkin di kerongkongan magul. Ya, di sini aja. Ya, nggak mungkin. Kalau sudah sholat taraweh dan witir 11 rakaat,
Boleh nggak sholat lagi nanti malamnya? Yang lebih baik cukupkan dengan 11 rakaat. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Jadi kita cukupkan 11 sudah cukup banget, Bu. Itu sudah mencukupi insya Allah. Ustaz, Al-Quran memberi syafaat karena ia tidak tidur karena membaca Al-Quran. Membaca di sini apa maksudnya, Ustaz? Ya bacalah. Ya, membaca Al-Quran. Jadi dia sholat sambil membaca Al-Quran. Gara-gara itu dia tinggalkan tidur. Tapi bukan berarti tidak tidur sama sekali, Bu. Karena Rasulullah mengatakan, aku tidur, aku sholat malam. Tetap tidur dianjurkan. Boleh tidak Ustadz bernadar untuk suatu tujuan? Bu, nadar itu ada dua macam. Nadar yang makruh dan nadar yang boleh. Nadar yang makruh, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan haram, yaitu kita bernadar karena Allah memberikan kepada kita sesuatu. Misal, kalau saya sembuh, saya bernadar mau itikaf 2 hari. Ini nadar orang pelit, kata Rasulullah. Kalau saya berhasil, saya akan berinfak sekian. Ini nadar orang pelit, Bu. Jadi dia mau bernadar kalau Allah kasih aja. Nah ini yang seperti ini makruh, sebagian ulama mengharamkannya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar seperti ini ya dilakukan oleh orang-orang yang bakhil. Yang kedua, nazar yang disyariatkan yaitu seseorang bernazar untuk ibadah tanpa ada sebab apa-apa. Di mana tujuannya hanya memang untuk bernazar beribadah saja. Misalnya ibu bernazar, saya bernazar untuk puasa Senin Kamis. Karena apa? Enggak, cuma mau ibadah aja. Maka yang seperti ini wajib dilaksanakan. Ya. Nah, yang pertama tadi wajib dilaksanakan, tidak wajib. Ya, tapi hukum asalnya nadar yang pertama tadi, Bu, makruh kata para ulama. Ya. Jadi misalnya ibu karena berhasil melakukan sesuatu, tercapai tujuannya, bernadar. Nah inilah Bu, nadarnya orang bakhil. Boleh nggak Ustadz wanita umroh tanpa mahram? Haram. Ya. Kenapa? Karena Nabi bersabda tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat untuk safar sejarak sehari semalam kecuali bersama mahram. Nah, kalau udah umur 60 tahun gimana, Ustaz? Kalau memang udah peot, ya, dan tidak ada fitnah, kalau wanita saja, Bu, yang sudah tua, renta, diizinkan oleh Allah tidak pakai kerudung, ya, karena ilatnya hilang. Ilatnya apa? Menimbulkan fitnah. Maka demikian pula dalam hal ini kalau memang dia mau berumroh sendirian umur 60 tahun dan di perjalanan juga aman, silahkan. Karena ilatnya di sini adalah karena dikhawatirkan menimbulkan apa? Fitnah. Tapi Ustadz, saya umurnya 70 tahun, operasi plastik, jadi tetap kinclong. Tetap aja nggak boleh karena disitulah ya makna fitnahnya ada. Baik Ibu sekalian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah, yang dan salah itu dari kekurangan ilmu saya dan kebodohan saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.